Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini saya sebagai tim kontra pada mosi perdebatan Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang yang akan saya bawakan. Yang di model pendidikan klasik adalah model pendidikan yang terpusat dan juga monoton, yang hanya bertumpu pada buku dan juga pada penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian model pendidikan progresif adalah model pendidikan yang lebih luas dan juga lebih eksploratif, di mana pendidikan klasik itu memang menanamkan kedisiplinan, tapi seringkali gagal dalam menjawab kebutuhan zaman. Kemudian faktanya banyak sekali lulusan dari program pendidikan klasik yang memang jago dalam teori, akan tetapi kurang saat dihadapkan pada persoalan-persoalan dunia nyata. Kemudian pendidikan progresif juga mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga cenderung untuk berpikir lebih luas dan juga lebih ekspresif dalam mencari atau menggali suatu informasi. Di sini saya akan menyampaikan framing yang akan saya bawakan, yaitu perdebatan kali ini bukan soal memilih disiplin atau kebebasan, akan tetapi perdebatan kali ini menimbang pendidikan manakah yang lebih relevan dalam perkembangan zaman dalam beberapa tahun ke depan dan dalam misi untuk menyiapkan generasi yang lebih kompeten dan juga adaptif. Mari kita lihat pada status quo, di mana generasi yang saat ini ada itu masih belum siap atau belum mampu mumpuni untuk terjun ke dunia nyata atau dunia kerja. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, mereka masih belum terbiasa dengan pembelajaran atau kurikulum yang cenderung adaptif atau eksploratif. Mereka terbiasa untuk mendengarkan penjelasan guru dan juga mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket dan lain sebagainya. Kemudian status quo yang kedua menjelaskan bahwasanya pendidikan yang kurang adaptif dan tidak mampu memadai perkembangan zaman ini juga berdampak buruk bagi masa depan mereka nantinya. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya masih perdebatan kali ini membahas tentang sekolah menengah, di mana rata-rata atau rentan usia siswa yang bersekolah adalah 14 hingga 18 tahun, di mana pada masa-masa tersebut mereka mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas ataupun dunia kerja. Kemudian di sini saya akan menyampaikan argumen yang akan saya bawakan, yakni yang pertama relevansi dengan zaman, yang kedua yakni pendekatan holistik, dan juga yang ketiga kemandirian dan karakter siswa atau pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan argumen yang pertama, yaitu tentang relevansi dengan zaman. Seperti yang ketahui juri, bahwasanya zaman sekarang ini tentang perkembangan zaman juga terdapat perkembangan teknologi. Apabila dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ini tidak adanya pendidikan atau model pendidikan yang adaptif atau selaras dengan adanya perkembangan zaman, tentunya generasi-generasi muda pada saat ini tidak dapat berjalan beriringan dengan adanya perkembangan zaman dan juga teknologi tersebut, dan juga hal tersebut dapat membuat generasi kita itu tertinggal dengan generasi dari negara-negara yang lain. Oleh sebab itu, mengapa model pendidikan progresif ini perlu dijalankan pada sekolah menengah khususnya. Oleh sebab itu, pendidikan progresif ini juga memberikan ruang eksplorasi, di mana siswa ini bebas bereksplorasi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ingin mereka pelajari yang mungkin tidak dipelajari pada jenjang sekolah atau pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua mengenai pendekatan holistik, di mana pendekatan holistik ini menggabungkan antara akademik, non akademik, dan juga pendidikan karakter, di mana siswa ini tentunya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata, dan di mana pendekatan holistik ini lebih relevan dengan dunia nyata, di mana mereka tentunya dengan pendekatan holistik ini dapat diimplementasikan kepada dunia nyata mereka. Contohnya, ketika mereka menghadapi suatu masalah dan mereka merasa bahwasanya mereka sudah pernah mendapati persoalan tersebut pada jenjang pendidikan yang menerapkan pendekatan holistik. Oleh sebab itu, pendekatan holistik ini dapat berguna atau berfungsi pada implementasi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga mengenai kemandirian dan juga pendidikan karakter siswa, di mana tentunya kita sebagai pelajar, pendidikan kemandirian ini biasanya tidak didapatkan dari sekolah, tetapi dari pengalaman. Oleh sebab itu, pentingnya atau perlu sekali sekolah-sekolah itu mengadakan model pendidikan yang terdapat pendidikan kemandirian dan juga pendidikan karakter siswa, agar siswa itu menjadi tertanam bagaimana sejalan dengan adanya kemandirian dan juga pendidikan karakter ini sejalan dengan adanya pendidikan akademik. Oleh sebab itu, apabila sekolah atau terutama sekolah menengah ini mengadakan model pendidikan progresif, ini tentunya akan sangat berdampak